Halo, perkenalkan nama saya Ezra. Saya dari Akademi Indah Coding. Kali ini saya akan membahas tentang extension yang sangat berguna di Visual Studio Code untuk mengembangkan website. Extension ini juga sering saya gunakan secara pribadi untuk mengembangkan website. Di dalam dunia coding, kita membutuhkan efisiensi. Dan dengan menggunakan extension ini, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, live server. Ekstensi ini akan sangat membantu kalian semua untuk efisiensi waktu saat ngoding website. Kalian pasti capek kan? Kalau harus ngebuka file manager, lalu cari filenya, terus harus klik kanan seperti berikut. Dengan ekstensi ini, hal tersebut dapat mudah diselesaikan. Kalian hanya perlu klik kanan sekali, lalu open with live server, dan akan dirender secara otomatis di browser. Untuk cara pemakaian ekstensinya, kalian ikuti langkah-langkah yang saya berikan. Pertama, kalian harus download dulu ekstensinya melalui panel ekstensi. Kalian cari live server. Setelah live server ditemukan, kalian klik install. Nah, jika ekstensi sudah terinstall, kalian klik kanan pada file kalian, lalu open with live server. Jika muncul notifikasi seperti berikut, kalian klik browser mana yang akan digunakan untuk membuka file ini. Saya akan menggunakan Google Chrome dan klik allow. File kalian akan otomatis dirender di browser, dan kelebihan menggunakan live server ini, karena namanya live, kalian bisa secara real time mengedit atau mengubah struktur kodenya secara efisien. Contoh di sini saya ingin menambahkan tag H1 dan pesan hello world. Jika sudah selesai, kalian save. Lalu coba kalian lihat di browser masing-masing. Tanpa harus mereload website akan terreload secara otomatis. Karena hal ini sudah diatasi oleh live server. Oke, kita coba case lain. Di sini saya ingin mengedit hello world menjadi hello dunia. Dunia. Save. Setelah itu kalian lihat di browser, tampilan akan berubah secara otomatis. Ekstensi yang kedua yaitu auto rename tag. Ekstensi ini akan sangat berguna untuk kalian yang mau mengedit pembuka dari suatu tag dan tidak perlu mengedit tag penutupnya. Contoh di sini, jika saya tidak menggunakan auto rename tag, saya mengubah tag H1 menjadi H2. Dapat kalian lihat di sini, penutup dari tag H1 tadi tidak berubah menjadi tag H2. Berbeda jika kita sudah menggunakan ekstensi auto rename tag. Dengan ini, jika kalian ubah tag H1 menjadi H2, penutup akan ikut berubah sesuai pembukanya. Pakai extension ini kalau mau ngedit website jauh lebih cepat dan gak ribet. Ekstensi nomor 3 yaitu Intelligence for CSS Class Name. Saat menulis HTML, kita nggak hafal semua kelas yang ada di file CSS. Jadi harus bolak-balik mengunjungi file tersebut atau membuka file tersebut untuk mengecek kelas yang ada di file CSS tersebut. Nah, dengan ekstensi ini masalah tersebut dapat kita atasi. Di sini kita buat dulu class daripada file CSS-nya. Contoh, saya ingin membuat class background. Lalu kita set background-nya menjadi blue, biru ya. Jika kita tidak menggunakan ekstensi ini, maka kita tidak akan mendapatkan saran apapun yang ada di file CSS kita.
Dengan menggunakan ekstensi ini, masalah tersebut dapat kita atasi. Saat kita tidak menggunakan ekstensi tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan syarat apapun yang ada di file CSS. Contoh di sini saya memasukkan background. Tidak ada yang terjadi. Bayangin kalau misal di sini ada banyak class dan kita lupa beberapa nama classnya. Kita akan sangat kesulitan jika kita harus mencari satu persatu. Jika kita sudah mengaktifkan ekstensi ini, maka di sini akan ada perubahan. Ketika kita ketikkan background, dia akan muncul saran daripada class yang ada di file CSS. Kita tinggal klik enter, background, enter. Nah, dengan begini ngoding Anda jadi lebih cepat dan efisien juga. Oke, kita lanjut ke ekstensi yang keempat, yaitu CSS Pick. Kita ingin tahu isi dari file CSS, tapi harus buka file CSS manual dan cari satu persatu. Itu akan sangat membuang waktu jika terdapat banyak class CSS yang ada di file CSS. Ekstensi ini dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut. Di sini coba kita aktifkan ekstensinya. Setelah kita aktifkan, kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Di sini terlihat ada class background. Ketika kita select lalu klik kanan dan ada opsi pick. Di sini kita bisa klik pick definition. Kita dapat melihat isi dari class CSS background dan kita juga dapat mengeditnya langsung dari sini. Sebagai contoh, saya akan mengubah warna teksnya menjadi hijau. Setelah selesai, kita lihat di file CSS-nya apakah berubah. Dan ya, berubah. Ekstensi ini dapat menjadi solusi untuk Anda agar tidak membuang-buang waktu untuk mencari satu persatu kelas yang dituju. Oke, kita akan lanjut di ekstensi berikutnya, yaitu indent rainbow. Di ekstensi ini, file HTML, CSS, atau JavaScript yang panjang seringkali membuat kita bingung indentasi mana dan punya siapa. Dengan menggunakan ekstensi ini, kalian dapat membedakan setiap indentasi yang ada. Di sini dapat kalian lihat bahwa tampilan saya itu masih standar atau bawaan default. Bayangkan jika di sini banyak struktur div, banyak tag div yang ada di file HTML. Lalu kita ingin mencari penutup dari div berikut, div pertama. Dengan menggunakan ekstensi indent rainbow, masalah tersebut dapat diatasi. Di sini saya sudah mengaktifkan ekstensi indent rainbow dan kita lihat perbedaan apa yang dapat kita saksikan. Setelah mengaktifkan ekstensi ini, kalian dapat melihat bahwa ada warna yang berbeda-beda setiap indentasinya. Dan kalian juga bisa melihat bahwa tag div pertama penutupnya ada di sini. Lanjut ke ekstensi yang keenam, yaitu Beautify. Jika kita tidak menggunakan ekstensi ini, kode HTML, CSS, atau JavaScript sering acak-acakan, nggak rapi dan susah dibaca. Dengan ekstensi ini, kita dapat merapikan kode dengan sekali klik. Kita dapat melihat bahwa kode saya di sini berantakan. Dan jika kita tidak menggunakan ekstensi Beautify, kita harus mengeditnya secara manual agar terlihat rapi. Tapi bayangkan jika kita punya kode yang sangat besar. Hal ini akan dapat membuang waktu yang sangat banyak. Dengan menggunakan Beautify, kalian hanya perlu klik Ctrl+Shift+B dan kode Anda menjadi rapi. Ekstensi ini juga sering saya gunakan dalam keseharian saya saat saya melakukan pengeditan di file HTML. Saya sering melakukan kesalahan saat pengeditan file HTML di mana saya meletakkan indentasi yang tidak tepat dan saya menggunakan Beautify ini untuk merapikannya. Oke, ekstensi yang satu ini adalah OneDark Pro.
Kita dapat melihat di sini bahwa tampilan dari Visual Studio Code bawaan itu sangat membosankan. Dan kadang kita kurang nyaman dengan warna yang ada di tampilan default-nya. Dengan menggunakan ekstensi ini, kita dapat melihat perubahannya. Di sini kalian akan mendapatkan kenyamanan karena warnanya yang tidak terlalu kontras dan juga warna teks yang jelas. Ekstensi yang terakhir adalah Error Lens. Error atau warning di Visual Studio Code kadang cuma muncul di bawah. Kita nggak sadar kalau ada kesalahan. Dan bahkan kalaupun kita tahu, kita harus ngelacaknya dulu di mana error tersebut terjadi. Dengan menggunakan Error Lens, ini dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap error atau warning yang terjadi. Di sini saya sudah menyiapkan file index.js dan saya juga sudah menuliskan sintaks yang error. Dapat dilihat di sini terjadi error, namun kita nggak tahu errornya karena apa. Dengan menggunakan Error Lens, kita bisa tahu kenapa error tersebut bisa terjadi. Si Error Lens ini akan memberikan teks di layar kita yang menuliskan tentang error tersebut.